Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan belajar tentang if lebih dari dua pilihan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inggi Java, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan dan komentar pada video kali ini. Pada video sebelumnya kita telah belajar if lebih dari dua pilihan. Formatnya seperti ini. Jika kondisi 1 terpenuhi maka lakukan aksi 1. Jika tidak, lakukan aksi 2. If kondisi 1 terpenuhi lakukan aksi 1, else lakukan aksi 2. Nah, untuk if lebih dari dua pilihan, misalnya 3, kita tinggal menambahkan else if di tengah-tengah antara if dan else ini. Jadi ini misalnya 3 pilihan ya. Jika kondisi 1 terpenuhi maka lakukan aksi 1. Jika tidak maka cek kondisi kedua, else if kondisi 2 apakah terpenuhi. Kalau terpenuhi lakukan aksi 2. Jika tidak lakukan aksi 3. Seperti itu. Terpenuhi di sini tentu saja maksudnya adalah kondisinya bernilai true. Oke, supaya tidak bingung kita langsung masuk ke contoh kode program. Sebenarnya saya sudah menyiapkan list-list contohnya. Daftar contohnya ada 4. Pertama, program untuk menentukan bilangan positif atau negatif. Kedua, genap ganjil. Ketiga, bilangan besar dari 2 buah bilangan. Keempat, program untuk menentukan nilai huruf dari nilai angka. Nah, mungkin 3 contoh pertama itu udah dicontohkan juga pada video sebelumnya, cuman hanya untuk if 2 buah pilihan kalau pada video sebelumnya. Sekarang kita coba 3 pilihan. Nah, untuk nilai angka nanti ada mungkin 5 atau 6 pilihan, nanti kita lihat nanti ya. Oke, kita langsung masuk kode program. Kita mulai yang pertama dulu, apa tadi ya? Bilangan positif dan negatif. Pada contoh sebelumnya, kalau bilangannya 0 itu dianggap positif juga. Padahal kalau 0 itu seharusnya bilangan netral. Jadi di sini ada 3 buah pilihan. Netral, positif atau negatif. Oke, kita buat scanner dulu. Objek scanner untuk membaca inputan. Terus bilangan yang dicek misalnya n namanya misalnya. Ini scanner tidak saya ajarkan lagi, udah saya ajarkan di video sebelumnya. Masukkan nilai n. N sama dengan baca next in. Oke, sekarang kita masuk ke logika if-nya untuk mengecek apakah n ini bilangan netral atau 0 atau bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, yang kita cek itu netral dulu. If n kalau membandingkan sama dengan, itu sama dengannya 2 kali, ingat ya, bukan 1 kali. Kalau 1 kali berarti mengisi nilai n dengan 0. Kalau misalnya 1 kali sama dengannya berarti n ini diisi dengan nilai 0. Tapi kalau sama dengannya 2 kali, itu berarti membandingkan nilai n apakah sama dengan 0 atau tidak gitu. Jawabannya bisa true atau bisa false, bisa terpenuhi atau bisa tidak gitu. Nah, kalau lupa tentang operasi perbandingan, lihat video saya sebelumnya. Oke. Jika dia n-nya sama dengan 0, berarti dia
aksinya adalah kita tulis bilangan netral. Else. Nah, di sini if lagi nggak. Kalau kemarin kan langsung else gini ya. Nggak seperti itu. Tapi ada if lagi, ada pengecekan kondisi lagi. Nah, bisa kita cek di sini, mau kita cek dia positif atau negatif terserah kita, tapi saya mau ngecek dia positif aja. Apakah dia positif? Kalau positif berarti dia besar dari 0. Jadi if n besar dari 0, kalau dia besar dari 0 maka dia bilangan positif. Nah, yang terakhir, pilihan yang ketiga, berarti tinggal bilangan negatif. Kalau kita di sini ngeceknya bilangan negatif n kecil dari 0 gitu ya, berarti di sini bilangan negatif, di sini positif. Tapi di sini kita duluan ngeceknya bilangan positif. Oke, kita coba run dan melihat hasilnya. Pertama kita masukkan dulu terlebih dahulu angka 0, hasilnya netral, benar. Kalau kita masukkan misalnya 10 positif, ya benar. Kalau kita masukkan nilai minus 11 misalnya, negatif. Oke. Nah, untuk positif negatif itu, nah kita coba contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya apa tadi ya? Bilangan genap ganjil. Oke. Bilangan genap ganjil. Nah, kalau pada video sebelumnya cuman ada dua buah pilihan ya, dua buah pilihan. Kalau nggak genap ganjil. Kalau 0 kan seharusnya netral ya, tidak genap tidak ganjil. Kalau di video sebelumnya itu 0 itu dianggap genap juga gitu. Nah, pada video kali ini kalau 0 dia dianggap netral. Oke, biar tidak terlalu lama, saya copy aja coding yang di positif negatif. Nanti kita rubah dikit-dikit. Nah, di sini tinggal kita moduluskan dengan 2. Terus kita cek apakah sama dengan 0 atau tidak. Jadi, jika n modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan netral gitu. Nah, jika n modulus 2 sama dengan ini tetap jika n sama dengan jika n sama dengan 0, maka dia bilangan netral. Nah, jika n modulus 2 sama dengan 0, nah jika n modulus 2 sama dengan 0, apa saja yang dimoduluskan 2 kalau sama dengan 0 berarti dia bilangan genap. Seperti itu. Nah, else berarti bilangan ganjil. Nah, kalau di sini kita buat n modulus 2 sama dengan 1, berarti di sini bilangan ganjil, di sininya genap gitu ya. Seperti itu. Coba kita run. Kita masukkan 0 dulu, netral, oke. Kita run lagi. Kita masukkan misalnya 3 ganjil. Kita run lagi. Kita masukkan misalnya minus 4 genap. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 buah pilihan di sini. Oke, sekarang kita masuk contoh ketiga. Apa tadi? Menentukan bilangan terbesar dari 2 buah bilangan. Oke,
Di sini ada dua buah bilangan yang diinputkan. Nah, kalau dia sama, kita tuliskan sama gitu. Tapi kalau ada besar salah satu, kita tuliskan yang mana besarnya. Oke. Kita coba buat kelas. Saya coba copy yang codingan sebelumnya biar cepat. Oke. Nah, hanya saja di sini ada dua buah bilangan yang perlu diinputkan. Karena membandingkan dua bilangan, anggaplah bilangannya n dan m, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tidak langsung membandingkan apakah n kecil dari m atau n besar dari m, tapi kita cek dulu apakah n sama dengan m. Nah, kalau sama, kita kasih informasi n dan m nilainya sama besar, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua baru kita cek apakah n besar dari m misalnya. Kalau n besar dari m berarti n bilangan terbesar. Jika tidak berarti sebaliknya. M bilangan terbesar, seperti itu. Nah, kalau kita rubah logikanya di sini, apakah n kecil dari m? Berarti di sini kebalikannya, m bilangan terbesar gitu ya. Di sini n bilangan terbesar. Nah, seperti itu. Bisa juga dibalik-balik seperti ini. Bisa. Ya, tapi aksinya harus disesuaikan ya. Nah, kita buat seperti ini aja. Oke. Kita coba lanjut contoh terakhir, yaitu program untuk menentukan nilai huruf dari nilai angka. Nah, ini harus kita tetapkan dulu nih, seperti apa rentangnya. Misalnya 100 sampai 90 itu A misalnya. Terus 80 sampai 89 sampai, ini karena 92A berarti di sini 89 lagi, 89 sampai 80 itu B. Terus 79 sampai 70 itu C. Ini misalnya aja ya, misalnya. Terus misalnya lagi 69 sampai 60 itu D, kecil sama 59, kecil sama 59 itu baru E, misalnya seperti itu. Oke. Sebelumnya kita harus ngecek dulu
kalau misalnya bilangannya tuh besar dari 100, itu inputannya salah. Atau juga kecil dari 0, itu juga inputannya salah. Ya kenapa salah? Ya nggak mungkin lah nilainya minus atau besar dari 100. Gitu. Oke, kita coba buat. Kita buat kelas, kita kasih nama nilai huruf misalnya. Kita coba copy. Supaya cepat kita copy aja. Cuman di sini kita ganti variabelnya jadi nilai. Masuk di sini, masukkan nilai angka. Ini nilai angka lah biar lengkap. Kalau nilai kan bisa berkoma, berarti double ini. Double. Atau bisa juga float, tapi saya pakai double. Oke, sekarang kita cek. Nah, kita cek dulu inputannya tuh error atau enggak. Error tadi ada 2 tuh ya. Kalau kita buat tadi besar dari 100 atau kecil dari 0, ini harus kita cek dulu. Dan menggunakan logika if. If nilai angka besar dari 100, berarti yang kita cetak inputan salah gitu. Else if nilai angka kecil dari 0, maka inputan juga salah. Itu aturan yang kita buat tadi ya. Nah, baru masuk lagi ke, kalau nggak ada salahnya baru kita cek nilainya gitu kan. Nah, kayaknya kita harus ngecek dari nilai E dulu nih kalau kayak gini. Bisa sih dari nilai A, tapi itu harus pakai subkondisi. Nanti di kondisi di sini dipecah lagi jadi sub. Nanti kita pakai operasi logika di sini. Tapi itu materi pada video selanjutnya. Jadi untuk kasus ini, untuk video kali ini kita cek dari bawah saja. Jadi if nilai angka kecil dari 59, berarti itu nilainya adalah E, nilai huruf E. Nah, kalau berapa lagi? Kecil dari 69 itu D. Kita copy aja lah ya. Ini misalnya gini ya. Kita masukkan nih nilai 49 ya. Di sini nggak cocok kondisinya. Di sini juga nggak cocok. Nah, di sini cocok. 49 kecil dari 59. Jadi nilai hurufnya E gitu. Oke. Nah, kalau kita masukkan misalnya 63 gitu kan. Di sini nggak cocok kondisinya. Nggak besar dari 100, ini juga nggak cocok, nggak kecil dari 0.
Di sini 63 tadi juga nggak cocok, nggak kecil dari 59. Nah, tapi kalau di sini 63 kecil dari 69 cocok, jadi nilai hurufnya D gitu. Nah, seterusnya ya. Seterusnya tadi ada 79, C, 89, B. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir cukup else saja. Else berarti nilai hurufnya adalah A, seperti itu. Oke. Semoga ini benar. Kita tes ya, kita uji. Kita coba masukkan misalnya -3. Ini kan seharusnya inputan salah ini. Ya, benar. Coba lagi masukkan misalnya 101. Ini kan salah nih. Inputan salah. Oke. Kita coba yang nilai A. Nilai A berarti 93 misalnya, atau 93 aja lah. 93 itu kan A tuh nilainya ya. Nilai huruf A. Oke, betul. Kita masukkan lagi untuk nilai B. B berarti 84 misalnya. B, oke. Kalau C misalnya 75. Oke, betul. Terus kalau D misalnya 69. 69 D enggak? Oh ya, D itu. C. Sorry, ada yang salah nih. Oh, 69. Oh, sorry, di sini seharusnya kecil sama ya. Sebab 59 itu udah masuk E. Sorry. 69 itu udah masuk D. 79 itu juga udah masuk C. 89 itu udah masuk B. Ya, sorry ya. Kita coba lagi masukkan 69 ya. 69 D, ya benar. Coba lagi yang terakhir yang nilainya E. 59 coba. Iya. Coba sekali lagi yang tadi yang B lah, coba 89. Oke. Ya, ini artinya harus berhati-hati nih memilih operator perbandingan ya yang digunakan. Salah-salah hasilnya lebih bisa salah. Kayak tadi kan salah kita itu ya. Oke. Sudah keempat contoh kita demokan, mulai yang dari 3 pilihan sampai yang berapa pilihan ini, banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan. Oke. Pada video selanjutnya kita akan belajar di dalam kondisi ini bisa terbagi menjadi beberapa subkondisi. Dan itu kita menggunakan nanti operasi logika, AND, OR atau SOR. Jadi diharapkan kalian untuk video selanjutnya sudah memahami operasi logika. Lihat video saya sebelumnya. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.